Cerita dimulai dengan seorang gadis cantik bernama Sayaka. Ia adalah seorang gadis yang mandiri. Sang ibu telah menikah lagi dan melupakan Sayaka, sementara ayahnya menghilang tanpa jejak. Pagi itu, Sayaka yang bekerja sebagai agen properti baru saja tiba di kantor. Namun sambutan tak menyenangkan menunggunya. Atasannya langsung mengomel panjang lebar. Rupanya ada klien yang komplain tentang pembelian properti. Sayaka mencoba menjelaskan, tapi atasannya tidak peduli dan tetap menyalahkan Sayaka. Tak bisa berbuat banyak, Sayaka hanya diam dan kembali mengerjakan tugasnya. Hari-hari Sayaka terasa monoton dan hampa. Tanpa ambisi, kekasih atau prestasi kerja, hidupnya terasa datar. Suatu malam, sepulang dari minimarket, Sayaka menemukan seorang pria tergeletak di parkiran sepeda dekat rumahnya. Pria yang bernama Itsuki itu tampak seperti gelandangan. Dan karena merasa kasihan, Sayaka mengajaknya pulang dan memberinya makan. Itsuki melahap mie buatan Sayaka dengan lahap. Melihat itu, Sayaka tertawa. Malam itu, Sayaka tertidur dengan senyum, seperti sedang bermimpi. Namun kejutan menanti Sayaka di pagi hari. Aroma masakan yang lezat membangunkannya. Ia melihat Itsuki yang dikiranya hanya hadir dalam mimpi, kini nyata di hadapannya. Itsuki telah menyiapkan sarapan spesial. Kelezatan masakan Itsuki sungguh luar biasa, hingga membuat Sayaka menitikkan air mata haru. Dengan perasaan takjub dan bahagia, mereka menikmati sarapan pagi bersama. Setelah sarapan, Itsuki mulai mengemasi barang-barangnya, bersiap untuk pergi. Namun Sayaka menahannya. Ia meminta Itsuki untuk tetap tinggal bersamanya. Sayaka beralasan bahwa masakan Itsuki yang lezat akan memberinya semangat baru. Namun sebenarnya, Sayaka merasa kasihan melihat Itsuki yang tidak memiliki tempat tinggal. Lebih dari itu, kehadiran Itsuki telah membawa warna dan harapan baru dalam hidup Sayaka yang terasa hampa. Pagi itu, Itsuki sedang asik membersihkan halaman rumahnya. Sayaka pun menghampiri Itsuki dan mereka berdua terlibat dalam percakapan seru seputar tanaman liar. Itsuki dengan pengetahuannya yang luas berbagi informasi menarik tentang berbagai jenis rumput dan bunga kepada Sayaka. Sayaka terkesan dengan wawasan Itsuki yang mendalam tentang dunia botani. Saat Sayaka hendak mengambil keranjang untuk mengumpulkan tanaman liar, Itsuki memberanikan diri untuk mengutarakan permohonan. Ia meminta izin untuk tinggal lebih lama di rumah Sayaka jika diperbolehkan hingga 6 bulan ke depan. Mendengar permintaan tersebut, Sayaka tertegun sejenak. Rona bahagia terpancar di wajahnya, bercampur dengan sedikit rasa canggung. Tanpa ragu, Sayaka mengiyakan permintaan Itsuki. Itsuki menyambutnya dengan senyuman lebar dan ucapan terima kasih yang tulus. Kehadiran Itsuki benar-benar mengubah hidup Sayaka. Setiap pagi, Itsuki dengan setia menyiapkan bekal makan siang untuk Sayaka. Bekal istimewa itu menjadi penyemangat bagi Sayaka dalam menjalani hari-harinya di kantor. Pulang kerja pun kini terasa menyenangkan karena Sayaka tahu ada seseorang yang menunggunya di rumah. Itsuki telah mengisi kekosongan hati Sayaka dan ia tidak lagi merasa kesepian. Malam itu, sepulang kerja, Sayaka menawarkan sejumlah uang kepada Itsuki untuk kebutuhan sehari-hari. Namun Itsuki menolaknya dengan halus. Ia menjelaskan bahwa dirinya telah mendapatkan pekerjaan baru sebagai pelayan di sebuah minimarket. Malam itu juga adalah hari pertamanya bekerja. Itsuki pun berpamitan pada Sayaka. Kabar gembira ini membuat senyuman di wajah Sayaka semakin mengembang.
Ia merasa bahagia melihat Itsuki yang semakin mandiri. Keesokan harinya, Sayaka kembali menjalani rutinitas sebagai agen properti, berbekal semangat dan bento lezat buatan Itsuki. Sebagai pekerja dengan gaji UMR, ia harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari komplain klien hingga omelan atasan. Meskipun pekerjaan terasa berat dan melelahkan, Sayaka tetap tegar dan tabah menjalaninya. Di tengah perjalanan pulang kantor yang melelahkan, Sayaka dikejutkan oleh kehadiran Itsuki. Rupanya Itsuki telah lama menunggunya di depan sebuah warung. Mereka pun berjalan pulang bersama, berdampingan, dan berbincang hangat menyusuri jalan menuju rumah. 1 bulan berlalu sejak Itsuki bekerja di minimarket. Gajian pertamanya pun tiba. Dengan penuh semangat, Itsuki membeli 2 buah sepeda. Mereka berdua pun bersepeda bersama, menyusuri jalanan dengan riang gembira. Tujuan mereka adalah sebuah danau yang indah. Sesampainya di sana, Itsuki mengajak Sayaka untuk berfoto bersama. Ternyata Itsuki telah menyiapkan sebuah kamera yang ia keluarkan dari tasnya. Momen kebahagiaan mereka pun terabadikan dalam jepretan kamera tersebut. Di taman dekat sungai yang tenang, Itsuki memperkenalkan Sayaka pada jenis labu yang dapat dimakan. Sayaka pun dengan antusias memetik beberapa labu untuk dibawa pulang. Sesampainya di rumah, Itsuki dengan sabar mengajari Sayaka cara memasak batang dan buah labu tersebut. Sayaka merasa sangat senang mendapatkan pelajaran memasak dari Itsuki. Ia tidak menyangka bahwa pria yang awalnya dikira gelandangan itu ternyata memiliki keahlian memasak yang luar biasa. Mereka pun menikmati hidangan lezat hasil kreasi Itsuki bersama-sama dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Di tengah malam, Sayaka terbangun dari tidurnya. Ia mencuri pandang ke arah Itsuki yang tertidur pulas di sampingnya. Perasaan hangat menjalari hati Sayaka. Ia menyadari bahwa dirinya telah jatuh cinta pada Itsuki. Tapi Sayaka juga tersadar akan kenyataan bahwa Itsuki bukanlah kekasihnya. Keraguan dan kebimbangan mulai menghampiri Sayaka. Siang itu di kantor, saat Sayaka membuka bekal makan siangnya, seorang teman kerja dengan iseng mengambil dan mencicipi makanan tersebut. Sayaka terkejut dan merasa sedikit kesal. Ia seolah tak rela makanan spesial buatan Itsuki dinikmati oleh orang lain. Sayaka pun bergegas keluar kantor untuk menikmati bekalnya seorang diri. Saat membuka bekalnya, Sayaka menemukan selembar kertas yang diselipkan Itsuki di bawah kotak makan. Dalam surat itu, Itsuki menuliskan bahwa ia sedang menghitung mundur waktu sebelum kembali berpetualang. Sayaka tersenyum membaca pesan tersebut. Hatinya diliputi rasa senang bercampur haru. Hora, hayaku. Waktu berlalu begitu cepat. Tidak terasa 3 bulan telah mereka lewati bersama. Hari-hari mereka dipenuhi dengan petualangan seru, mengunjungi tempat-tempat indah yang belum pernah Sayaka kunjungi sebelumnya. Itsuki selalu mengabadikan momen-momen berharga mereka dengan kameranya. Setiap detik kebersamaan itu semakin mendekatkan Itsuki dan Sayaka, menjalin ikatan yang semakin erat. Kebahagiaan terpancar jelas di wajah mereka. Sayaka merasakan kehangatan dan kenyamanan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia pun menyadari bahwa ia tak ingin berpisah dari Itsuki. Suatu pagi, Sayaka sedang sibuk menawarkan properti kepada seorang klien. Namun sang klien yang ternyata seorang pria genit mulai menggodanya dan mengajak Sayaka berkencan. Dengan tegas, Sayaka menolak ajakan tersebut. Tidak terima penolakan, klien genit itu mengadu pada atasan Sayaka.
menuduh Sayaka bersikap tidak sopan. Akibatnya, begitu Sayaka tiba di kantor, atasannya langsung memaki dan menyalahkan Sayaka. 客をまだ学生気分対応しかできない。私の話をちゃんと聞いてください。 Mendengar ucapan Sayaka yang lantang, sang atasan terdiam 1000 bahasa. Karyawan lain yang menyaksikan kejadian itu pun tercengang, kagum dengan keberanian Sayaka. 4 bulan telah berlalu, kebersamaan Sayaka dan Itsuki semakin erat. Namun kecurigaan mulai muncul di benak Sayaka. Saat mereka berjalan-jalan di tepi sungai, Sayaka terpeleset dan kakinya terluka. Itsuki dengan sigap memberikan sapu tangannya untuk menutupi luka Sayaka. Saat itulah Sayaka menyadari bahwa sapu tangan tersebut bukanlah barang murahan. Sapu tangan bermerek itu menimbulkan pertanyaan di hati Sayaka. Ketika ditanya, Itsuki hanya menjawab bahwa sapu tangan itu pemberian teman kerjanya. Tapi Sayaka merasa ada yang disembunyikan oleh Itsuki. Malam harinya, ketika Itsuki sedang bekerja, Sayaka memutuskan untuk mengunjunginya di minimarket. Namun, kecurigaan Sayaka semakin kuat saat ia melihat Itsuki terlihat akrab dengan seorang wanita lain di sana. Cemburu mulai menguasai hati Sayaka. Ia pun diam-diam masuk ke dalam minimarket, berusaha menguping percakapan mereka. Sayaka semakin terkejut ketika mendengar wanita itu memanggil Itsuki dengan nama Kusakabe. Sayaka tertegun. Ia sama sekali tidak tahu bahwa nama belakang Itsuki adalah Kusakabe. Ia merasa kecewa karena teman kerja Itsuki mengetahui hal itu, sementara dirinya tidak. Di tengah perjalanan pulang dengan hati yang hancur, Sayaka bertemu dengan Itsuki. Rupanya Itsuki sengaja menyusulnya dan membawakan sepeda agar Sayaka bisa pulang dengan lebih nyaman. Dalam perjalanan pulang, Sayaka merenungkan semua yang terjadi. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya mengenal Itsuki di permukaan saja. Mereka memang tinggal seatap, namun Sayaka tidak benar-benar mengenal Itsuki secara mendalam. Keesokan harinya, saat sedang makan siang di kantor, Sayaka diajak nongkrong sepulang kerja oleh teman-temannya. Masih dirundung rasa galau dan kecewa, Sayaka pun mengiyakan ajakan tersebut. Sepulang nongkrong, seorang teman kantor Sayaka yang diam-diam menyukainya sejak lama menawarkan diri untuk mengantar Sayaka pulang naik kereta. Ia beralasan bahwa rumahnya searah dengan Sayaka. Tapi sesampainya di stasiun, Sayaka terkejut melihat Itsuki telah menunggunya di sana. Sesampainya di rumah, suasana langsung memanas. Pertengkaran hebat pun tak terelakkan. Rasa cemburu menguasai keduanya. Sayaka cemburu dengan sapu tangan pemberian teman Itsuki. Sementara Itsuki cemburu melihat Sayaka jalan bersama pria lain. Di tengah pertengkaran yang dipenuhi emosi, tanpa sadar, Sayaka mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Ia mengaku telah jatuh cinta pada Itsuki. Namun Sayaka segera menarik ucapannya dan beralasan bahwa ia sedikit mabuk. Itsuki yang juga telah lama memendam rasa cinta pada Sayaka tak dapat lagi menahan diri. Pagi hari pun tiba, menyapa mereka yang kini telah resmi menjadi sepasang kekasih. Dengan hangat dan penuh cinta, mereka membangun dan membicarakan bekal untuk hari itu. Obrolan mesra di pagi hari membuat Sayaka lupa waktu. Ia pun harus berlari terburu-buru menuju kantor agar tidak terlambat. Di kantor, Sayaka mendengar teman-temannya sedang membicarakan sebuah pameran tanaman. Pameran tersebut diadakan oleh seorang sultan yang sangat kaya raya dan terkenal di seluruh Jepang. Tapi sesampainya di rumah, saat Sayaka dengan bersemangat menyampaikan ajakannya, Itsuki justru menolaknya mentah-mentah. Waktu terus berjalan, tidak terasa 6 bulan telah berlalu sejak Itsuki pertama kali tinggal di rumah Sayaka. Perasaan Sayaka kembali diliputi kegalauan. 6 bulan terasa begitu singkat.
Terlebih lagi saat ini, hubungan mereka sedang dipenuhi asmara yang begitu membara. Tepat di malam ulang tahunnya, Sayaka bergegas pulang ke rumah. Ia panik mendapati rumahnya sepi dan gelap gulita. Itsuki? Sayaka sangat bahagia. Itsuki bahkan masih sempat membuatkan kue ulang tahun spesial untuknya. Malam itu, mereka merayakan ulang tahun Sayaka berdua saja, tapi dipenuhi dengan kehangatan dan cinta. Pagi itu, seperti biasa, Itsuki menyiapkan bekal makan siang untuk Sayaka. Namun raut wajahnya tampak berbeda. Kesedihan terpancar jelas dari sorot matanya. Hari itu adalah hari terakhir Itsuki tinggal bersama Sayaka. Siang harinya, Sayaka menikmati makan siang di taman bersama teman-teman kerjanya. Tapi sepulang kerja, ia disambut oleh suasana rumah yang berbeda. Biasanya Itsuki selalu menyambut kepulangannya, tapi kali ini rumah terasa begitu sepi. Hanya ada sepucuk surat dari Itsuki yang tergeletak di atas meja. Sayaka dengan cemas mencari Itsuki ke seluruh rumah. Itsuki? Itsuki? Tidak ingin menyerah, Sayaka mengambil sepedanya dan bergegas menuju minimarket tempat Itsuki bekerja, berharap dapat menemukannya di sana. Tapi Itsuki juga tidak ada di sana. Sayaka mencoba bertanya pada staf minimarket yang lain. Sayangnya, ia mendapat kabar bahwa Itsuki telah berhenti bekerja sejak 2 hari yang lalu. Sayaka juga menanyakan tentang teman kerja wanita Itsuki. Namun ternyata, wanita itu sudah resign 1 bulan yang lalu. Sayaka mencoba meminta nomor telepon teman kerja wanita Itsuki, tapi staf minimarket tersebut menolak memberikannya. Suatu pagi di kantor, rekan kerja Sayaka menyadari ada yang berbeda. Sayaka tidak lagi membawa bekal makan siang lezat seperti biasanya. Kehidupan Sayaka kembali seperti sedia kala, sendiri di rumah yang terasa dingin dan hampa, sama seperti hatinya. Hingga suatu hari, saat dalam perjalanan pulang kerja, Sayaka tidak sengaja melihat wanita yang dulu bekerja bersama Itsuki di minimarket. Tanpa pikir panjang, Sayaka segera mengikutinya. Sayaka terus membuntuti wanita itu, berharap mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Itsuki. Namun Sayaka justru terkejut ketika wanita itu masuk ke kantor polisi. Di kantor polisi, Sayaka berusaha menjelaskan bahwa ia sedang mencari kekasihnya yang telah hilang selama berhari-hari. Tapi polisi tetap tidak mempercayai penjelasan Sayaka. Mereka bahkan memanggil ibu Sayaka untuk datang ke kantor polisi. Ibu Sayaka yang kini telah menikah lagi dan tinggal di rumah baru, mengajak Sayaka untuk kembali tinggal bersamanya. Namun Sayaka menolak ajakan ibunya. Ia merasa masih mampu hidup mandiri dan tidak ingin menjadi beban bagi orang tuanya. Hari-hari berlalu dan Sayaka mulai terbiasa kembali dengan kesendiriannya. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan di kantor. Siang itu, Sayaka pergi makan siang bersama pria yang menyukainya. Meskipun pria tersebut mengajaknya berkencan, Sayaka dengan tegas menolaknya. Walaupun Sayaka telah berusaha menerima kesendiriannya, ia tidak dapat menghapuskan bayangan Itsuki dari hatinya. Rasa cintanya pada Itsuki masih begitu kuat. Sayaka masih mengingat dengan jelas setiap detail masakan kesukaan mereka berdua. Air matanya pun tak terbendung setiap kali kenangan indah bersama Itsuki menari-nari di pikirannya. Suatu pagi, saat Sayaka memandang tanaman di depan rumahnya, kenangan manis bersama Itsuki tiba-tiba menyeruak di benaknya. Tanaman itu mengingatkannya pada momen pertama kali ia belajar mengenal nama tanaman tersebut dari Itsuki. Kerinduan yang selama ini terpendam kian tak terbendung. Didorong oleh rasa rindunya, Sayaka bergegas menuju danau, tempat yang menyimpan banyak kenangan indah bersama Itsuki.
Sambil memegang labu yang dulu mereka petik bersama, Sayaka larut dalam nostalgia, mengenang masa-masa ketika Itsuki masih ada di sisinya. Bahkan saat memasak pun, Sayaka selalu mencoba resep-resep yang pernah diajarkan oleh Itsuki. Setiap kegiatan yang dilakukannya seakan selalu membawanya kembali pada kenangan bersama Itsuki. よし、今日は私はここにいるよ。会えるよね。 1 tahun pun berlalu, Sayaka menjalani hari-harinya dengan bayang-bayang Itsuki yang tak pernah hilang. Tepat di hari ulang tahunnya, sebuah paket misterius tiba di depan pintu rumahnya. Dengan tangan gemetar, Sayaka membuka paket tersebut, dan betapa terkejutnya ia ketika mendapati isinya adalah kado ulang tahun dari Itsuki. Kado itu berisi sebuah buku. Saat Sayaka melihat nama penulisnya, ia semakin terkejut. Ternyata buku itu ditulis oleh Itsuki Kusakabe. Sayaka segera mencari tahu tentang buku tersebut dan menemukan informasi bahwa Itsuki akan mengadakan acara peluncuran buku pada pukul 2 siang hari itu juga. Tanpa pikir panjang, Sayaka langsung berlari keluar rumah, mencari taksi untuk menuju ke tempat peluncuran buku. Sesampainya di tempat peluncuran buku, Sayaka dikejutkan oleh percakapan para pengunjung. Mereka membicarakan tentang Itsuki yang ternyata adalah anak dari Torei Ryum, seorang sultan kaya raya di Jepang yang juga merupakan penyelenggara pameran tanaman dulu. Sayaka segera memasuki ruang pameran. Di tengah kerumunan pengunjung, Sayaka akhirnya melihat sosok Itsuki kembali. Di sana ia juga melihat wanita yang dulu bekerja bersama Itsuki di minimarket. Wanita itu tampak seperti asisten Itsuki dan sedang memberitahunya bahwa acara akan segera dimulai. 続きまして。方もいらっしゃるかと思いますが、やっぱり違う。未来を開く。 Pada saat itulah, semua pertanyaan yang selama ini mengganjal di hati Sayaka terjawab sudah. Pria yang dicintainya ternyata adalah seorang putra sultan yang kaya raya. Perasaan Sayaka bercampur aduk. Ia merasa bahagia sekaligus terkejut. Ia seperti sedang berada di alam mimpi. Berbagai pertanyaan muncul di benaknya. Apakah semua ini nyata? Mengapa dulu Itsuki tampak seperti seorang gelandangan? Mengapa ia menyembunyikan identitasnya? Apa tujuannya mendekati Sayaka? Di atas panggung, Itsuki Kusakabe dengan penuh keyakinan menjelaskan alasan dibalik keputusannya untuk menjalani hidup sederhana dan menyembunyikan identitasnya. Ia ingin menemukan jati dirinya sendiri, menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa bergantung pada kekayaan dan pengaruh orang tuanya. Tapi Sayaka tampaknya tak sanggup lagi menahan gejolak perasaannya. Sebelum Itsuki menyelesaikan pidatonya, Sayaka berlari keluar ruangan, meninggalkan kerumunan, dan Itsuki yang masih berbicara di atas panggung. Air mata menetes di pipinya. Dalam perjalanan pulang, pikiran Sayaka berkecamuk. Ia teringat semua kenangan manis bersama Itsuki, mulai dari pertemuan pertama mereka yang tak terduga hingga perpisahan yang memilukan. Kini ia mengerti alasan dibalik sikap Itsuki selama ini. Namun pemahaman itu tak lantas membuat hatinya tenang. Langkah kaki Sayaka terasa berat. Ia berjalan tanpa tujuan, pikirannya kacau. Kenyataan bahwa gelandangan yang ditemukannya dulu ternyata adalah seorang putra sultan yang kaya raya dan terkenal membuatnya terpukul. Cinta yang semula bersemi di hatinya kini berubah menjadi angan-angan belaka. Sayaka menyadari bahwa meskipun ia mencintai Itsuki, tapi Itsuki adalah sosok yang tak mungkin ia miliki. Jarak di antara mereka terlalu jauh. Ia hanyalah seorang agen properti biasa, sementara Itsuki adalah seorang pangeran dari dunia yang berbeda. Sesampainya di rumah, saat Sayaka hendak membuka pintu, ia terkejut melihat Itsuki berdiri di hadapannya. 何やってんの？どこ行ってたの？それはこっちのセリフでしょ。自転車ってまだ。 Mereka pun berjalan bersama menyusuri tepi danau, tempat yang penuh kenangan indah bagi keduanya. Di bawah cahaya senja, Itsuki akhirnya mengungkapkan segalanya. Ia menceritakan tentang kehidupannya sebagai ahli waris sebuah perusahaan terkenal, tentang keinginannya untuk hidup sederhana sebagai orang biasa, dan tentang perasaannya pada Sayaka. 6 bulan kebersamaan mereka telah membuat Itsuki
menyadari bahwa Sayaka kebahagiaan sejati yang ia cari. Meskipun hidup dalam kekayaan dan kemewahan, Itsuki merasa hidupnya jauh lebih bermakna dan sempurna ketika bersama Sayaka. 手に一人で仮のパスタも一人でさやかの隣にいる雑草という名の植物 Ia ingin menikmati hidup dengan caranya sendiri, yaitu hidup bersama Sayaka selamanya. Air mata Sayaka tumpah ruah, namun kali ini air mata kebahagiaan. Orang yang ia cintai, yang sempat hilang selama setahun, kini kembali ke pelukannya. Itsuki telah memilihnya, dan ia pun memilih Itsuki. Mereka akan menjalani hidup bersama, menulis kisah cinta mereka sendiri.